Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Berita Kompas Pagi. Berita pagi ini mengenai seorang pelajar SMP di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah bernama Dimas Ibnu Ilyas. Terpaksa belajar sendirian di sekolah di tengah pandemi COVID-19. Ia harus bersekolah setiap hari untuk belajar dikarenakan ia tidak memiliki ponsel untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Kelengkapan gawai dan kuota internet bagi peserta didik nyatanya menjadi satu kendala utama bagi sejumlah pelajar di tanah air. Hal ini dirasakan Dimas Ibnu Ilyas, siswa kelas 1 SMP Negeri 1 Rembang, Jawa Tengah. Tidak memiliki gawai dan kuota internet membuat Dimas menjadi satu-satunya murid yang datang ke sekolah untuk menimba ilmu di tengah pandemi COVID-19. Sang ayah yang bekerja sebagai nelayan terpaksa meminta anaknya untuk tetap datang ke sekolah karena tak cukup dana untuk membelikan anaknya telepon genggam. Nah, ya kemarin belum punya HP ya, bisa kemarin kan baterainya nggak bisa pakai itu, Pak? Ya nggak bisa dipakai. Melihat kondisi ini, pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah memberikan bantuan langsung kepada Dimas Ibnu Ilyas dengan mendatangi kediamannya di Desa Pantiharjo, Kecamatan Kaliori, Rembang. Sebuah telepon genggam dan sepeda baru diberikan Wakil Bupati Rembang, Bayu Andrianto, kepada Dimas karena dinilai tidak patah semangat dalam belajar meski dengan fasilitas terbatas. Dalam kunjungannya, Pemkab Rembang juga berjanji akan memasukkan Dimas dalam daftar penerima program Indonesia Pintar. Ya, benar sekali, telah kita saksikan bersama berita mengenai motivasi belajar peserta didik yang belajar sendiri di sekolah dikarenakan ia belum memiliki akses yang memadai untuk pembelajaran secara daring. Motivasi belajar siswa tersebut perlu kita apresiasi yang tinggi sebab membuka mata kita bahwa keterbatasan tidak menghalangi semangat belajar siswa tersebut. Ya, perlu kita ketahui bahwa motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan pembelajaran peserta didik. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih mengenai motivasi belajar itu sendiri, mari kita saksikan pemaparan berikut ini mengenai motivasi belajar. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin yaitu movere yang artinya dorongan atau daya penggerak. Motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul baik dalam maupun diri siswa yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Ada beberapa fungsi dari motivasi belajar, diantaranya adalah yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi, motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Berikutnya adalah menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. Dan berikutnya adalah menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Atau dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar sebagai pendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dan mencapai prestasi. Dengan adanya usaha yang tekun dan terutama disadari adanya motivasi, maka seseorang yang melakukan kegiatan itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik dan sasaran akan tercapai. Lalu kita akan membahas mengenai macam-macam motivasi. Ada dua jenis motivasi belajar yang ada pada diri siswa, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri tanpa adanya rangsangan dari luar. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul akibat adanya rangsangan dari luar diri siswa. Kemudian kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar. Ada beberapa faktor yang memengaruhi motivasi belajar.
yaitu antara lain yang pertama yaitu cita-cita dan aspirasi siswa. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar intrinsik maupun ekstrinsik, sebab tercapainya suatu cita-cita akan mewujudkan aktualitas diri. Berikutnya adalah kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu diimbangi dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Dan yang ketiga adalah kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. Seseorang siswa yang sedang sakit, lapar, atau marah-marah akan mengganggu perhatian belajar. Sebaliknya, seorang siswa yang sehat, kenyang, dan gembira akan memusatkan perhatiannya pada penjelasan pembelajaran. Dengan demikian, kondisi jasmani dan rohani siswa berpengaruh pada motivasi belajar. Yang keempat adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai anggota masyarakat, maka siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Bencana alam, tempat tinggal yang kumuh, perkelahian antar siswa akan mengganggu kesungguhan belajar. Sebaliknya, kampus sekolah yang indah, pergaulan siswa yang rukun akan memperkuat motivasi belajar. Dengan lingkungan yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar akan mudah diperkuat. Yang kelima adalah unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Lingkungan belajar dan pergaulan siswa mengalami perubahan. Lingkungan budaya siswa yang berupa televisi dan film semakin menjangkau siswa. Kesemua lingkungan tersebut mendinamiskan motivasi belajar. Guru profesional diharapkan mampu memanfaatkan sumber belajar ini di sekitar sekolah untuk memotivasi belajar para siswa. Dan yang keenam adalah upaya guru mempelajarkan siswa. Adalah upaya guru untuk mempersiapkan diri untuk membelajarkan siswa untuk memulai dari penguasaan materi, cara menyampaikan materi yang membuat perhatian siswa dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Bila upaya guru hanya sekedar mengajar, artinya keberhasilan guru yang menjadi titik tolak. Kemungkinan siswa tidak tertarik untuk belajar sehingga motivasi siswa menjadi lemah dan kurang. Berikutnya kita akan membahas mengenai sikap belajar. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian sikap itu sendiri. Sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk bereaksi terhadap stimulus yang menghendaki adanya respon, sehingga semakin banyaknya pengetahuan seseorang terhadap suatu stimulus tersebut, maka semakin besar pula seseorang tersebut memberikan respon terhadap stimulus yang ada. Berikutnya adalah ciri-ciri sikap. Sikap dikatakan sebagai faktor yang terdapat dalam diri manusia yang dapat mendorong atau menimbulkan perilaku tertentu. Beberapa ciri atau karakteristik sikap sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, sikap tidak dibawa sejak lahir, artinya sikap dapat dipelajari. Berikutnya adalah sikap selalu berhubungan dengan objek sikap. Yang ketiga adalah sikap dapat tertuju pada suatu objek dan dapat pula pada sekumpulan objek. Yang keempat adalah sikap dapat berlangsung lama atau sementara. Dan yang kelima, sikap mengandung faktor perasaan dan motivasi. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi sikap, yaitu diantaranya yang pertama, sikap berfungsi sebagai alat atau menyesuaikan diri. Sikap dalam fungsi penyesuaian ini merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau menghindari tujuan yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah sikap berfungsi sebagai pertahanan ego. Sikap mempertahankan ego ini diambil oleh individu untuk melindungi egonya terhadap impulsnya yang tidak dapat diterima dan terhadap pengetahuan tentang kekuatan-kekuatan yang mengancam dari luar dan cara-cara yang dipakai untuk mengurangi kecemasan-kecemasan yang ditimbulkan oleh
berbagai macam persoalan. Yang ketiga adalah sikap berfungsi sebagai alat pengukur tingkah laku. Setiap individu akan bereaksi tertentu terhadap suatu stimulus yang biasanya ada proses secara sadar untuk menilai stimulus tersebut yang erat hubungannya dengan cita-cita tujuan hidup individu, peraturan kesusilaan dalam masyarakat, keinginan, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah sikap berfungsi sebagai alat pengukur pengalaman dari dunia luar yang diterima individu akan selalu direspon dengan aktif melalui penilaian. Dari penilaian tersebut kemudian dipilih pengalaman yang berarti bagi individu tersebut. Dan yang kelima, sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian. Sikap mencerminkan kepribadian seseorang. Apabila kita ingin mengubah sikap seseorang, kita harus mengetahui keadaan sesungguhnya dari sikap orang tersebut. Untuk mengetahui mungkin tidaknya sikap tersebut berubah. Di sesi terakhir ini kita akan membahas mengenai keterhubungan motivasi dan sikap pada proses pembelajaran serta penilaiannya. Motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul baik dalam maupun dari luar siswa yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Dalam sikap cenderung seseorang untuk bereaksi terhadap stimulus yang menghendaki adanya respon, sehingga semakin banyak pengetahuan seseorang terhadap suatu stimulus tersebut, maka semakin besar pula seorang tersebut memberikan respon terhadap stimulus yang ada. Maka dari itu perlunya motivasi untuk membuat siswa bersikap lebih aktif. Salah satu cara menumbuhkan motivasi belajar pada siswa adalah seorang guru mampu menghadirkan suasana belajar yang menarik dan membangkitkan semangat belajar siswa. Sebagai contoh, seperti siswa yang memiliki cita-cita sebagai guru, motivasi belajar tampak pada keinginan siswa yang mencapai keinginan tersebut, menumbuhkan kemauan bergiat, bahkan di kemudian hari cita-cita dalam kehidupan. Dari segi emasipasi kemandirian, keinginan yang terpuaskan dapat memperbesar kemauan dan semangat belajar. Dari segi pembelajaran, penguatan dengan hadiah atau juga hukuman akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan dan kemudian kemauan menjadi cita-cita. Dari pemaparan yang telah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul baik dari dalam maupun luar diri siswa yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan bahwa belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi belajar merupakan hasil dari proses. Sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk bereaksi terhadap stimulus yang menghendaki adanya respon, sehingga semakin banyaknya pengetahuan seseorang terhadap sesuatu stimulus tersebut, maka semakin besar pula seseorang tersebut memberikan respon terhadap stimulus yang ada. Semakin banyak pengetahuan seseorang terhadap suatu stimulus tersebut, maka semakin banyak pula seseorang tersebut memberikan respon terhadap stimulus yang ada. Maka dari itu, perlunya motivasi untuk membuat siswa bersikap lebih aktif.